Selamat pagi dan salam sehat siswa-siswa kelas 10, khususnya kita yang IPS ya. Kita sekarang mulai masuk pada topik yang baru, yaitu interaksi sosial atau sering juga dinamakan hubungan sosial. Ya, dari interaksi itu ya namanya interaksi, ada aksi dan reaksi, bercakap-cakap antara 2 orang, 3 orang, banyak orang, yang pasti bukan cakap sendiri. Itu nanti dipertanyakan ya, tanda kutip itu. Itulah interaksi sosial. Secara umum memang sudah sering kita dengar yang namanya interaksi dalam masyarakat. Maka sekarang kita mulai, kata interaksi itu berasal dari kata interaksi dan sosial, ya. Interaksi, inter sama dengan antar, aksi sama dengan tindakan sosial melibatkan 2 atau lebih. Berarti kalau 1 orang bukan interaksi namanya itu, ya, harus dia 2 atau lebih. Jadi aksi itu tindakan atau perilaku individu atau kelompok, ya. Aksi sosial itu tindakan diorientasikan, ditujukan kepada pihak-pihak yang lain. Ya, saya kira ini gampang dipahami nih. Jadi seumpamanya ini Bapak kepala sekolah ini sebagai pimpinan upacara, dia sedang berinteraksi dengan guru-guru, dengan siswa yang di hadapannya ini. Ini siswa ini juga mengadakan interaksi dengan teman-temannya. Nah, contoh-contoh ini memang kita lihat sering dalam kehidupan sehari-hari, wawancara seperti ini. Ya. Ini juga interaksi antara guru ini dengan siswa-siswanya di pekarangan sekolah. Jadi kalau kita definisikan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang berupa saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya. Ini pendapat para ahli. Jadi harus ada dia syaratnya atau ciri-cirinya, ada 2 orang atau lebih, kemudian ada komunikasi, sumber 2 orang, mereka mengadakan komunikasi, ada waktu tertentu yang mereka bicarakan, kapan pembicaraan itu, misalnya membicarakan masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Ya. Ada tujuan yang mereka bicarakan itu, bukan ngaur. Itu namanya nggak jelas, ngerumpi, seperti itu. Ini contoh-contoh gambarnya. Ini interaksi juga ini, rapat petinggi-petinggi kita DPR. Ini juga interaksi antara 2 kesebelasan. Namanya hubungan. Jadi banyak, luas dia. Sekarang syarat-syarat terjadinya interaksi. Ini menurut ahli ya, ahli sosiologi kantor. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya 2 syarat. Ada kontak dan ada komunikasi. Ya, kontak sosial itu ini namanya kontak. Ya, kontak itu sama-sama menyentuh. Jadi bisa terjadi interaksi atau hubungan fisik. Jadi namanya kontak terhubung dia. Bisa melalui telepon, radio, media elektronik, dan lain-lain. Jadi sifat kontak itu bagaimana kita kontak terhubung dengan orang lain, ada sifatnya positif,
ada sifatnya negatif. Kalau positif mengarah pada kerjasama atau hal yang baik, yang negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Ya. Jadi kontak sosial itu langsung pikiran kita apakah positif, apakah negatif. Kontak sosial itu juga bersifat ada primer, ada sekunder. Kalau primer terjadi apabila para interaksi bertemu muka langsung. Jadi ketemu langsung bercakap-cakap primer. Tapi kalau melalui media seperti bertelepon, melalui perantara, ya, atau melalui orang lain, itu namanya sekunder. Ini contoh-contohnya gimana interaksi terjadi. Kalau dia positif seperti ini dia, kalau negatif seperti ini. Seperti ini juga, ini negatif ini. Itulah namanya kontak. Komunikasi itu ini ada poin-poinnya, ya. Jadi pokok komunikasi ini pahami nanti ya, ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada media, ada efek. Nanti belajar ya apa artinya ini semua. Nanti terlalu ribet kalau nanti dijelaskan satu persatu. Oke. Tugas kita sekarang, karena terbatas juga waktu kita, melihat dari kemampuan paket kita, catat materi yang tadi maksudnya yang tertulis di sini, tak usah digambar, ini materi tulis, baru buatlah contoh kontak sosial yang positif 5, yang negatif 5, ya. Setelah kau catat, baru tulis ini. Oke? Sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat. Terima kasih.